Wabassiris sabirin, harus dengan kesabaran menanti ya tepat dikabulkan doa oleh Allah yang Maha Rahman dan Allah yang Maha Rahim. Ini kita Pak kadang-kadang di sembahyang dek kala puasa jarang, sembahyang sesekali berdoa maksud. Pergi ke masjid ngedian balik dulu. Jemaat baik itulah pula pergi ke dian balik dulu. Tu apa dia ayap pupo benar balik tu apa dia ayap. Pas balik kita gini nak dai lama tu lah. Ama di dai baru lemak nak cepat balik tu. Dai lama lah tu pula. Maka oleh sebab itu artinya kalau kita berdoa serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, dan prosesnya dalam hakikat ilmu tasawuf semua doa itu dikabulkan oleh Allah, tapi karena Allah Maha Rahman dan Rahim mengabulkan doa tersebut ada waktunya. Maka kita tidak boleh mudah bosan berdoa. Ibu-ibu doakan anak-anak, ya Allah tolong bimbing kami selaku orang tua ya Allah untuk menjadikan anak kami ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Engkau lembutkan hatinya, engkau muliakan akhlaknya, sehingga ketika kami meninggal dunia lisannya akan basah meninggalkan yaitu membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbaya nisagira. Maka semasa hidup mungkin ada yang dikabulkan oleh Allah, anak kita menjadi soleh dan soleh, tetapi mungkin menguji kesabaran kita. Mungkin setelah kita meninggal dunia anak kita mendapat hidayah dengan kebaikan kita, baru dia yaitu melaksanakan menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita mati empai didoakannya anak kita, itulah tabungan deposito kita. Maka wahai orang tuaku, adik sana yang ada di sini, jangan bosan-bosan menegur dan mendoakan anak kita. Sampai sembahyang subuh gugur anak kita, maghrib gugur, biarlah gila dia belum galak sembahyang, tapi kita ingatkan terus salat subuh, nanti akan sadar sendiri. Mengapa? Karena kita serahkan sepenuhnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berdoa makanya khususnya lanang kita bapak-bapak nih nak tegas lagi betina lagi anak. Ya, ngapa? Karena penghalang daripada kita masuk ke dalam surga itu Pak, kita nih banyak, lain lagi betina. Beda kalau betina mudah. Kenapa? Karena betina nih dia itulah. Contoh aku nanya gini, Bu, duit suami duit bias, duit suami duit istri duit. Nah, kamu mana juga? Jangan benar kamu salah pengertian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah. Injek benar kita anak, cinta kepada anak, istri, cucu sampai ke cicit kita. Mungkin patah gigi, patah tulang, patah gosok sampai gosok kita sampai mati, tetapi tidak diarahkan untuk ibadah kepada Allah, maka penyesalnya alhaqumut takasur hatta zultumul maqabir. Kita baru terjaga di alam barzah, lalai dalam melaksanakan ibadah karena terlalu cinta kepada anak dan istri. Injek didengar bini Pak? Bias. Injek didengar bini Pak? Injek tak kubos mungkin ada yang punya bungo lagi ditawagi. Terkubos kamu lagi kinela, kamu tuh lagi anu kagale kinela main lagi serbet tet gale dek dia lagi sare nana tek nyabon tek TV tek HP to pagi tek gale ya. Oi dimanjah kalian, kamu tuh baik tek gale. Cuman aku berdoa ya Allah jiko jangan yang sampai dibuatkan remote control suami. Kakak mana dengar tuh katanya? Mana? Cip. Meleset kita meleset apa lo itu ya? Nah, terus sekalian rahimakumullah, kembali kepada tadi, maka kita harus bisa menjadi contoh. Kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Minimal, ingatkan, minimal. Kalau kita belum bisa menjadi contoh bagi masyarakat luar,
minimal kita jadi contoh keluarga, jadilah anak cucung, jadilah ini dide kadang-kadang ladu labana labu cucung segala lapute kalau masih dia bacaan masih disadar kina tekebului dong lagi laubanan di kekasiran dia na bermanfaat awak pandak beserindak makan galak pegawai dindak Aldi dina bermanfaat awak pandak berserindak pergi ke sawah muti cabi makan galak pegawai dindak bisalah suap daripada dai hais meleset amal itu enggak we dindak makan naman gawe sagi merusuh katulah. Nah ini artinya kita menjadi seorang suami tidak bermanfaat sama sekali buat contoh anak istri dan keturunan kita. Hanya amu maghrib satu maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar. Walaupun misalnya di masjid ngimami ibu, ngimami anak, ngimami cucung, bangga tidak bu? Katanya Allahu Akbar. Wah, mantapnya. Karena ngapa nak membanggakan anak dan istri deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Bangga dia bu, kamu sama laki lo itu? Bangga, oi dia tetatai nak salaman benar bu nak salaman benar senyinan cium tangan laki benar senginya ama sembahyang ada segala dide nyila banyak terjadi setahun 2 kali salaman itu baik dek berhasil Pak jujur berapa kali kamu salaman ngebini? 2 kali setahun ibu-ibu bu berapa kali bu? Sekali nah parah ini sekali setahun ibu-ibu di sini berapa kali? Sagi 2 kali. Alhamdulillah kamu sagi 2 kali. Oi amalan itu yang paling mudah ibu-ibu masuk surga daripada bapak-bapak. Kenapa? Ibu-ibu makanya kalau umrah kalau haji tidak terlalu mati-matian mencium hajar aswad. Mengapa? Karena suami itu adalah tempatnya yaitu taat kepada suami. Mudah ibu-ibu nina masuk surga. Taat kepada Allah dan taat kepada suami maka masuk surga. Maka kalau mencium tangan laki itu sama 70 kali lipat yaitu mencium hajar aswad. Maka amal umrohnya haji tidak terlalu disunahkan bagi kita nak mencium hajar aswad terlebih-lebih betina. Ngapa? Sesungguhnya hajar aswad itu tangan suami yang memberi, yang mendirikan yaitu rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Balik udah ngaji nih sebab ngaji ini nyala tadi allazina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsan. Orang yang baik bukan penceramah kita bahasa ngadek acara tuh nah Abdul Somad Adi Hidayah bukan. Maka yang baik yaitu dalam acara-acara seperti ini kita mau mendengarkan balik ke mau melaksanakannya. Ibu sanggup melaksanakannya bu? Sanggup? Bias-bias sanggup? Nah balik lagi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik. Sanggup tidak? Nah ini nak tampaknya loh. Sanggup ibu-ibu di dalam? Cium bayi apalagi yang tangan hitam udah menambah balam. Lo ngomong kan kamu menyampaikan cahaya kata kamu kan udah menambah balam muda balam tuh oh besar benar pahalanya itu mencuci lillahi ta'ala ditambah pula selawatan nyuci kan salatullah salamullah ikhlas lillahi ta'ala ditarik yaitu 2000 dosa-dosa kemudian diinjukkan lagi beribuan yaitu kebaikan. Upaya pun kulit itu cuman jangan boleh pak setelah udah ngandeng ceramah nih ibu-ibu baju bersegala dipantau lagi sini dengan sini paculi baju ngeceran Allah nggak pernah tuh kan paculi baju dan nanya bon pahala bisa benar woi kudai kulati kudai hanya kata. Maka oleh sebab itu banyak ya kalau ibu-ibu masuk surga itu mudah bu taat kepada suami. Nah sembahyang tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin
sabar senginya nak salaman menang ngagi lagi tadi udang sembahyang tadi berdoa tadi Pak, jangan banyak gaya nak bahasa Arab amade terti tambah mau panjang benar bahasa kita jadilah minimal doa nek nonge bapang karena kita teri Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Yang kedua bahasa Indonesia apa? Ujuk bini kita ama kita ngubah seperti ini kuncinya dua, setuju tidak Bu? Pertama pacak ngujuk, kedua tini lancar nyala tidak? Nyala tidak Bu? Kalau diujuk tini lancar sayang tidak kamu ngelaki sayang ama ngujuk dekla tini dia lancar sare sampai turun nyala tidak? Nah satu dia mulai berdoa meringit-ringit itu kuncinya itu sanggup tidak kamu? Oi beruga cuping ngepam kita jo kata kamu kental kanan ya Allah tolong bimbing kami ya Allah aku cinta kepada istriku sanggup tidak? Aida itu sanggup mama iya tidak bini iya tidak ya Allah aku cinta kepada istriku ya Allah katakan bimbing keluarga kami menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah seperti yang dicontohkan oleh keluarga Rasulullah SAW beserta istri-istrinya nganing istri-istrinya emosi amin sampai udah salaman tadi ngapa dengan amin emosi kata biasa di depan istri-istrinya istri sikok jadi lain. Masya Allah indah Bu keluarga itu kalau kita sembahyang keindahan di dalam keluarga adalah kebersamaan kita bersama keluarga kebersamaan makan kebersamaan minum kebersamaan acara piknik dengan keluarga itulah sesungguhnya terlebih-lebih kebersamaan ibadah bisa ibadah di rumah terlebih-lebih lagi kita mampu melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji itulah puncak kebahagiaan kita kepada keluarga oi bahagianya mudah bahagia dan kunci daripada kebahagiaan adalah mampu menikmati di setiap detik kehidupan kita tarikan dan hembusan nafas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya hadirin sekalian setelah yaitu di surga tadi mama mbak itu kata buruk tadi kita ini tunggal manciran apakah kemana wahai Jibril aku kan jemput Nabi Muhammad yang engkau rindukan dan pada saat ini aku diperintahkan untuk mengambil salah satu buruk sebagai kendaraan mbak itu katanya aku baik para mbak itu ngiring aku menjemput Nabi Muhammad SAW turun ke bumi yang berada di yaitu tanah suci Mekah yang saat itu sedang sedih nyender di Ka'bah. Nah hadirin sekalian rahimakumullah sebelum diangkat Isra Mi'raj Rasulullah itu dibelah kudai dadanya yang kedua kalinya dicuci hatinya untuk kedua kalinya. Nah apa yang bisa kita ambil makna artinya sebelum Mi'raj berjumpa dengan Allah itu nak dibersihkanian api selagi ngagi kita sembahyang karena Mi'raj orang yang beriman itu adalah sholat. Nah ketika kita sebelum sholat nak melaksanakan sholat itu bersih dulu badan bersih pakaian sucikan hati kita baru sampailah ibadah kita kepada Allah dengan sempurna. Nah lo mana bersihkan hati ini? Bersihkan hati ini ngaji dulu inilah kalau kita ngaji dia tahu kita bagaimana suasana hati kita seperti ini. Main lagi suasana hati kamu tuh mana Bu? Senang, bahagia, berutuh atau marah? Lah bersih belum hatinya? Apa sebutan hati yang bersih? Di keruan kan? Kenapa? Karena belum dapat ilmunya. Ibu bapak, manusia itu hati manusia itu 4 model. Model yang pertama kolbun mayitun, hati yang mati. Model kedua kolbun maridun, hati yang berpenyakit. Model yang ketiga yaitu kolbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Dan puncak adalah yaitu kolbun salimun, hati yang bening, hati yang suci, hati yang bersih. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling banyak diantara adalah kolbun mayitun.
Qalbun mayitun ini adalah mendengar tetapi tidak dilaksanakan, melihat tetapi tidak melihat. Itulah namanya. Maka kata Imam Ghazali, banyak manusia itu hidup tetapi sesungguhnya mati. Mengapa? Karena hatinya telah mati. Ngane ngebang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lo dek nganeng masih asik tetap top main dong celapu. Hayya 'alas shalah. Jemang ngebang dewek pinggir siring, cuk mancing, cuk. Ada lagi jemang ngebang kayak Allahu Akbar subuh masih teka tewe. Ngapa? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman ketika mendengar ayat-ayat Allah tergetar hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini tidak termasuk dalam rumah tangga qalbun mayitun tadi. Anak nak pacak ngaji pergi, nak dide pergi, nak sembahyang pergi, nak dide pergi, nak mandi pergi, nak dide pergi. Bini tadi baik itulah pula. Artinya kita itu terkena qalbun mayitun. Ibu-ibu Quran di lagunya qalbun mayitun. Bu, kamu apa lagunya? Quran di qalbun mayitun. Lagunya qalbun mayitun tuh lagunya ranting yang kering. Itu qalbun mayitun tuh. Kenapa kamu? Perasaan ku berbakti untuk apa tidak? Ayo cekak. Coba ayo. Perasaan ku berbakti. Ayo. Maka pagi ku siapkan mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke nyambung mengaji ini betul nyambung. Tuh apa berikutnya? Aku harus bagai tataika ngapu pulegala. Itulah betina ini dia pandai ngungkap ke perasaan. Ama dia tadi dikecewakan, buka ersi tadi pucuk panggung. Bu, jangan dibuka pucuk panggung jangan dibuka. Ada pula yang nyanyi kadang-kadang tambah parah. Kadang ku berpikir kan mencari gantinya. Ada tidak kalau nyanyi itu? Ya, ada tidak? Ada. Ama bengkak benar sembahyang, jangan dibuka di panggung. Jangan dibuka di panggung. Ini tidak. Seberat apapun beban derita, hidup bersamamu akan terema. Jangan dibuka pucuk panggung. Jangan dibuka. Salat serahkan kepada Allah. Jangan pula diposting keluar kita tuh. Itulah permasalahan dalam bunga-bunga rumah tangga. Ya, qalbun mayitun. Ada lagi namanya qalbun maridun. Itulah ayat yang sering kamu baca di awal, yaitu surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradan. Ayo sama-sama. Fi qulubihim maradan fazadahumullah. Di dalam diri kita ini Bu ada segumpal daging. Kalau daging itu ilo gale luar dalam. Kalau daging itu karo gale luar dalam. Mengapa? Karena ada namanya penyakit. Inilah yang paling banyak dialami oleh manusia. Baik manusia itu tidak beriman maupun manusia itu beriman. Inilah yang merusak amal ibadah kita. Qalbun maridun, yaitu prasangka yang buruk, yang tidak senang. Dia terkena penyakit SOS. Senang melihat orang, susah melihat orang. Mina jema pacak beli mobil, beli botrek. Mina jema pacak beli kebun, beli paramek. Mina jema pacak beli kulkas kepanasan, baitulah pula. Mina jema pacak beli mobil truk, haji akhirnya lakinya kena akhir tiga truk. Inilah hati yang berpenyakit.
Maka sampaikan kepada qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita nasihat, kalau kita nak tenang, kalau hidup nak bahagia, tidak ditentukan dengan kekayaan dan kemiskinan, cuman kita dengan qalbun syakirun selalu mensyukuri, yaitu semua yang Allah berikan kepada kita, maka itulah orang kaya. Oi, kata kamu, Bo, bangga ke aku belaki dulu dengan ni. Buka cuping laki tadi, Bo. Lo mabes lancak lagi, ya kan? Oi, senang ke aku belaki lo dengan ni, katanya kau jangan kepanasan, kadang balik ke pertengahan. Oi, caca amai. Satu balik lah disambut, lah dibuat kala kupinya pula, lah dibuat kala siapkannya pula tanaan. Lemak di depan. Lemak di depan. Ini dia laki balik kepayahan masih di pojok. Apa namanya? Ngobrol, kata ketek, nak ngopi, nak makan, nak terserah apa ke dia mana di setidang kaki. Bila mana awal lah diupuk lagi bapak-bapak ni katanya, yang mah katanya, tolong buat kedikat kopi meris. Kina pula dengan ini nak ikawian aku katanya kan, kopi keruan gula keruan mudah lah dewe. Hanya mau bapak-bapak di sini manjakannya kalau nggak bininya kinaan aku, kinaan dimanjakannya kalau nggak bininya, mah dikudakannya semangat bu laki tadi cakap, semangat dia cakap hanya dikit-dikit dimarahi, dikit-dikit diberisi ya. Kabila siang asadek malam sedot balik, kabila malam nak melual benar. Ngapa? Karena dia tetatai. Oh dia tetatai lah bongkah. Pernah di kamu bongkah nggak bini pak? Banyak je melatu seguma dia setangga. Banyak dia. Banyak kejadian doa. Kamu mana tidak entah kabah katanya aku balik alam kalau sudah. Rumah belakang mobil ada segala ada balik hanya sedot. Ngapa? Karena bini tadi tidak nyenang ke hati. Ngapa ada doa? Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Bidadari surga. Kan lagunya kan bidadari surga. Nah kalau kamu jadi bidadari, menjadi manusia yang soleh di rumah tangga, maka akan bahagialah keluarga kita, sakinah mawaddah warahmah. Ngapa? Qalbun sakirun. Inilah dia lakiku, pergi cek aja mau kecek pandak karo pergi. Inilah sang raja, inilah yaitu sang penuntun dalam kehidupanku menuju kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal sallallahu. Jadilah ya kita lanjut lagi. Tengah kamu tuh lah pokok sampai subuh boleh jadi ini. Oh sebab kamu tuh di desa lah ngundang penceramah ujukan pula. Bahagia di debos hari ini. Bapak-bapak bahagia. Suka nak tertawa. Aku yakin hari ini isan sebulan mungkin ada ndak lo tertawa. Hari ini pacak tertawa. Aku pun jauh datang isan di pagar alam kami adikku ni senang dan bahagia. Ngapa? Mak ibarat pantun Bapak Ibu hadirin sekalian merujak mangga muda. Ngambil di dusun apa tadi? Ngambil di dusun Impres. Inilah. Ngambil di dusun Impres. Andai saja badanku gimode, aku nak cakap bini jem Impres. Serang langsung tu mak kena mama balik kena piot kan. Kena piot alangkah segot jalan kaya nata malam akabulan alangkah sedot aku balik nata malam menyemaluan.
Maluan aku ngekastan aku udah nadu malam. Nah, kita lanjut ya kan. Nah, kembali kepada tadi setelah dibelah diisi keimanan dan ilmu. Nah, dibelah tadi baru diperjalankan subhanallazi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil. Lah dibacakan ngekori tadi siapa namanya? Jamiri itu seragi ngejamil ngagi jamal artinya indah. Ngapa wajar suaranya indah? Karena artinya memang keindahan artinya. Jema nama jamil, jamal, jami itu indah artinya. Artinya keindahan. Wajar suaranya kata Allah tadi. Mana jamnya? Masya Allah. Gila di dena tambahin muncul nih anak itu. Jangan ditambahin, jangan. Nah, sekarang sudah lengkap ayat tadi dibacakannya ngagi kori tadi ya, sampai syarat an-najm jelas cerita Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setelah dicuci diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Makanya Isra artinya ngerti di debu kamu bu? Apa arti Isra? Isra apa artinya? Nah itulah lagapat Isra Mi'raj. Kalau umur 50 tahun artinya lah 50 kali Isra Mi'raj ini diperingati. Arti Isra Mi'raj dikeruan sagini kakunjo tahu. Isra artinya berjalan malam, Mi'raj artinya naik. Makanya untung kalau lakinya bernama Isra. Ngapa artinya lakinya berjalan malam? Andai kata lakinya bukan bernama Isra, hanya dia rajin berjalan malam, main dom pupak nangluau malam saja, ubahlah namanya Mbak itulah belum Mi'raj itu naik turun apa di bawah apa ke pucuk apa naik ke pucuk apa ke bawah. Pacak pulut ini jadi istilah kali bapak-bapak di dunia kasar ngai ibu-ibu. Bu, Mi'raj. Apa artinya? Maksudnya naik tangga bukan jangan negatif. Hanya pacak jadi istilah. Kemana kamu tuh? Nak Mi'raj. Nah terus kalian rahimakumullah diperjalankan masujalla diperjalankan Masjidil Haram. Jadi kaki cerita di singgah-singgah kamu tuh kan? Di singgah-singgah tuh di dekat cerita panjang karena inilah sejam. Apakah dapat istilah itu tadi Mi'raj? Nah berjalan tadi sampailah ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di mana bu Masjidil Aqsa? Di Palestina. Mbak Inagi ia sedang ribut timbak-timbakan bom-boma. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa. Mulai yang membahas kita di parkir ke kendaraan buruk tadi. Sholat di sana Rasulullah mengimami karena Rasulullah adalah anbiya wal mursalin, penghulu dari segala nabi, mengimami nabi dan rasul yang didahului. Nah terus kalian setelah itu baru disuguhkan minuman. Ada minuman arak, ada minuman susu, dan ternyata Rasulullah mengambil minuman susu. Kata Jibril, benar wahai Rasulullah, umatmu nanti akan menjadi umat yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru dimi'rajkan. Langit pertama bertemu Nabi, kedua bertemu Nabi, sampai ke langit ketujuh ya, Sidratul Muntaha sama yang dibacakan oleh Qori tadi. Rasulullah berhenti. Ngapa sampai ke Sidratul Muntaha? Langit yang tinggi ada lagi langit yang berikutnya, yaitu sultanik gaib, itulah alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia, malaikat pun tak bisa terkecuali dengan izin Allah masuk ke alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah di sanalah diperlihatkan surga dan keindahan. Sampai takjub Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ingin bertemu dengan Allah, lalu Jibril berkata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, silakan engkau temui Allah. Aku tidak bisa lagi membantumu. Aku cukup perintah sampai di sini. Katanya, wahai Jibril,
isan di bawah kaba ngantat aku sampai ke sini, aku nak kancing pula ngai kaba. Tidak bisa wahai Muhammad. Andai aku memaksakan diri untuk masuk ke alam Allah, maka aku akan terbakar. Hebat tidak Pak Nabi Muhammad? Hebat Nabi Muhammad itu satu-satunya makhluk yang langsung bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas lagi cerita, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berjumpa dengan Allah, apa yang diambil? Yaitu perintah sholat sebanyak 50 waktu. Terbayang tidak Pak, bahwa kita ada perintah 50 waktu? Terbayang tidak? Sanggup tidak? Empai nak jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh dia makan empai nak berangkat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Empai nak berjalan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak. Nah, itu apa pertama kali menghadap, maka diabadikan puncak dalam ibadah salat. At-tahiyatul mubarakah salawat ya sama thayyibatul lillah assalam ayyuhan nabiyyu wa keselamatan bagimu wahai engkau nabiku. Nah disinilah cinta Rasulullah. Rasulullah tidak selamat dewe. Akhirnya disambung assalamu alaina billahi sholin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sampai fil alamina innaka hamidum majid, menjadi puncak kesimpulan mi'raj kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Maka wahai orang tuaku, saudara-saudaraku, aman kita sembahyang baca at-tahiyatul itu jangan gupo. Itu puncak kesimpulan ibadah sholat. Ini deh. Jangan itu kesimpulan puncak daripada salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul assalamu alayka. Hakikat kita dewe langsung dialog bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Di sini luwes ini bae apa? Syahadat. Di dalam ini. Sebab ini banyak. Ada nih dia dicuit kalau ini tinggiunar kan. Ada pula neneng kolong lainnya lesu dia. Mungkin balam murah kan. Mantap. Asyhadu alla lambat maka husuk. Mengapa? Itulah kesaksian kita dunia yang disebut muahadah. Apa Bu? Selada muahadah. Itu apa muahadah itu? Kesaksian kita mengingatkan bahwa sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi, kita lah ngambil kesaksian. Itulah syahadat pertama kita di alam ruh. Alastu birabbikum. Di surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Kata Tuhan, adakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala sayyidina. Benar, engkau adalah Tuhan kami. Pengakuan kita di alam roh, kemudian muahadah mengingatkan kita, nyilalah sempurna kita mengakui untuk mengingat bahwa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika kita sholat tadi mengingatkan kalau kamu baliklah kepada Allah, maka dimuahadakan bersyukurlah kita jadi jemaah Islam beriman kepada Allah Subhanahu. Ngapa setelah kita lahir langsung muahadah diingatkan? Lahir ke dunia kita diingatkan oleh orang tua kita, minimal diingatkan, diazankan atau dikomakan. Lahir ada di jemaah lahir langsung lagu Ayu Ting Ting. Kemana ada di diingat kamu bahasa kita nak pada kabar asal kabar itu isan di Allah. Jangan lupa Allahu Akbar, Allahu Akbar diazankan. Maka jangan hobi ke lagu dangdut tuh. Kalau itu anak-anak lu dangdut kalau itu. Ya? Kemudian diingatkan lagi
lagi muahadah kita nyilalah dalam perintah sholat 5 waktu, minimal sehari semalam 5 waktu sholat kita. Pertama diingatkan lagi kita tujuan kita hidup ini. Inna salati wa nusuki wa maya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, segalanya kuserahkan kepadamu. Muahadah lagi, ingat lagi kita kepada Allah bahwa kita pernah berjanji dalam roh. Tidak hanya sebatas itu, diingatkan lagi, iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami memohon diingatkan lagi puncaknya, yaitu puncak daripada salat ialah muahadah kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Makanya jemaat tua kita dulu pintar walaupun dia di sekolah, imannya hebat. Maka jangan Bapak Ibu harus sekalian, maka kalau nak ngundang-ngundang ustaz sekali kapuki nak ikut dari background. Amu dikit-dikit sebab penceramah ni ada dia hobi masuk kajimu ke dalam neraka. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, dikit-dikit salah, dikit-dikit bid'ah, beduk bid'ah, makan bid'ah, segala bid'ah. Bid'ah kecil kali, hati-hati ya. Orang tua dulu hebat. Kena elah dia, negak kamu bunga. Kan ada yang ngebang Allahu Akbar Allah, kan ada linggo, ada tebu, itu kebudayaan itu kan. Macam-macam lah, ada pisang, itu hakikat mungkin sedekah. Kemudian ngebang di pucuk hubungan. Bukan dia, mantau je mengebang itu. Mengingatkan rumah ini tempat muahadah kita, tempat kita beribadah, maka balik kepada Allah. Ada lagi yang di daerah Linggau tu deh. Kalau di daerah Linggau itu kastan je mematik, waktu dia itu di ngepang kudai, waktu dia di baring kata ngapa, itulah muahadah. Diingatkan, ingatkannya kabar keleng, amal kabar keleng ditanya jawab, man rabbuka, Allahu. Itulah disebut dengan talqin. Talqin ini dia, tapi di asal ngebang-ngebang je malam mati, dia ketawa gitu tu diajak apa? Diajak sembahyang, oh ya Allah pula 8 jam. Mama lagi nak baca kita ngajak sembahyang, tetapi kita orang hidup mengingatkan sesama hidup, baru bisa mengingatkan orang yang telah meninggal dunia. Orang meninggal dunia itu bukan meninggal dunia, dia pindah ke alam barzakh, maka namanya wafat. Pindah ke alam barzakh. Apa arti wafat? Batas kehidupan di dunia selesai. Batas kehidupan dunia. Anak enggak itulah. Kamu bini sikut tetap sikut tulah mati. Kamu dua tetap dua tulah mati. Rezeki lah ditetapkan. Yang lain itu maka pindah ke alam berikutnya untuk menerima upah dari hasil ibadah kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang terbaik maka Allah berikan upahnya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfir. Sejam aku tambahi kesimpulan yang berikutnya agar kita menjadi manusia jangan sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak hadirin sekalian, jangan sampai kita lalai bahwa tujuan hidup kita alastu birabbikum qalu bala sayyidina, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Itulah pesan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.